Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Balkis Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini alhamdulillah saya telah menempuh semester 5 dan saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan membuat animasi pembelajaran menggunakan Powtoon. Nah, hasil karya ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran TIK. Oke, langsung saja di sini saya mempresentasikan hasil karya saya. Yang pertama yaitu ada mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan terbentuknya hasil karya ini dengan latar belakang bahwa Powtoon merupakan layanan online untuk membuat sebuah paparan yang memiliki fitur animasi yang sangat menarik. Di antaranya yaitu ada animasi tulis tangan, ada animasi kartun dan efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang sangat mudah. Dan topik yang saya menggunakan aplikasi Powtoon ini yaitu mengenai pengenalan pekerjaan yang berada di bidang IT, di mana sangat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan bidang IT. Di sini saya akan memaparkan 4 saja saran atau contoh pekerjaan yang bisa kita dapatkan di bidang IT ini. Untuk pemaparan pekerjaan di bidang IT ini saya menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan agar bisa mengolah tata bahasa kita di bahasa Inggris, bisa menambahkan vocab kita dalam menggunakan bahasa Inggris, atau dengan menggunakan bahasa Inggris ini bisa disimak oleh siapapun dan bisa disimak dengan beberapa orang di mancanegara. Oke, selanjutnya yaitu mengenai judul video animasi. Judul video animasi yang saya kerjakan mengenai 4 exciting IT jobs that provide an opportunity to make a difference. Jadi 4 bidang pekerjaan di bidang IT yang bisa kamu ikuti gitu, yang bisa kamu kerjakan seperti itu. Di sini ada langkah-langkahnya. Untuk langkah pembuatan video di Powtoon ini, yang pertama kita search di Google dengan menuliskan kata Powtoon. Untuk Powtoonnya sendiri saya menggunakan yang di bawahnya ada perusahaan. Nah, setelah kita menemukan website Powtoon ini, selanjutnya tampilan kita itu akan berubah dan pilih Powtoon yang paling atas dengan link www.powtoon.com. Nah, di sana langsung klik aja. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Di sini kita langsung sign up menggunakan email masing-masing atau menggunakan Facebook. Di sini saya menggunakan email saya sendiri yang dihubungkan ke Google. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Langsung saja jika sudah terhubung ke Google, prosesnya akan lebih mudah seperti itu. Setelah bisa masuk, tampilannya akan langsung ke home Powtoon itu sendiri. Di home Powtoon ini sangat banyak template atau pekerjaan hasil video dari orang lain. Di sini kita bisa mengambil beberapa inspirasi dalam pekerjaan kita untuk membuat Powtoon atau untuk membuat karya di Powtoon itu sendiri. Setelah itu
Di sini saya menggunakan template yang sudah disediakan dan nama templatenya itu IT onboarding. Nah, kenapa saya menggunakan template IT onboarding ini? Karena menurut saya ini sangat cocok dengan hasil karya yang akan saya utarakan seperti itu. Nah, jadi jika kita menggunakan template yang sudah disediakan ini, kita hanya mengganti atau menambahkan beberapa teks yang sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan gitu. Karena di templatenya sendiri ini tidak ada isinya gitu, hanya terdapat foto kosong atau teks yang dari sananya untuk kita lengkapi seperti itu. Nah, untuk tampilannya kita bisa dilihat dulu ya, template tersebut tampilannya seperti apa. Nah, di sini awalnya kayak welcome to the, dalam kurung ada name of company. Nah, jadi itu diisi oleh kita sendiri. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi mungkin mirip sedikit dengan PowerPoint, tapi di sini bentukannya itu video animasi, jadi bergerak seperti itu. Ini template sebelum diganti dan ini template yang sudah saya ganti. Di sini saya tetap menggunakan teks yang sama dari template sebelumnya, yaitu welcome, tapi di bawahnya saya ganti dengan sharing with Belgis. Nah, setelah diganti ini kita bisa menyesuaikan durasi yang akan kita gunakan untuk menampilkan si teksnya itu kapan, di menit keberapa, di detik keberapa, terus elemen-elemen yang kita gunakan itu apa saja. Nah, di sini ada beberapa elemen atau karakter atau musik, teks, background dan lain sebagainya. Di sini juga saya menambahkan beberapa karakter sambutan seperti hello yang berfungsi yang bisa digunakan untuk menyambut seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sedikit video yang telah saya buat. Nah, mungkin itu video hasil karya dari pembuatan animasi saya menggunakan Powtoon. Di sini saya akan melanjutkan mengenai isi dari karya yang telah saya buat. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang di bidang IT tersendiri. Pekerjaan yang pertama yaitu ada software developer. Nah, software developer ini yaitu staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji software dan sistem. Era di mana informasi teknologi sedang mengalami kemajuan pesat,
Seperti saat ini, pekerjaan sebagai software developer tentu akan sangat mudah untuk dibutuhkan. Hampir semua perusahaan saat ini menggunakan sistem perangkat lunak. Hal inilah yang membuat seorang software developer bisa bekerja di berbagai industri seperti industri pariwisata, hiburan, kesehatan, media, atau retake tantangan yang harus dihadapi oleh seorang software developer. Nah, untuk retake tantangannya ini yaitu deadline pekerjaan yang sangat banyak dan rata-rata gaji global yang diterima oleh software developer ini sekitar $92.660 per tahun. Selanjutnya yang pekerjaan kedua yaitu database administrator. Database administrator ini bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Mereka juga bertugas untuk membuat susunan tertentu supaya pengguna mudah untuk mengakses. Untuk mengerjakan tugas, seorang database administrator sebaiknya familiar dengan bahasa yang dikenal dengan data manipulation dan memahami prinsip desain database. Tidak semua pekerja IT harus berhadapan dengan komputer. Seorang database administrator akan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang dan banyak proyek. Tantangan yang dihadapi seorang database administrator adalah harus menjaga supaya database tidak rusak. Gaji global yang diterima oleh orang yang bekerja sebagai database administrator tersendiri sebesar $77.080 per tahun. Dan yang ketiga yaitu hardware engineering. Hardware engineering ini tugasnya adalah mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Keuntungan yang didapat dengan menjalani prosesi ini adalah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi terbaru. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang monoton. Bisa jadi para hardware engineering akan merasa jenuh atau bosan dengan senang dengan rutinitas yang pasti. Lalu gaji global yang diterima seorang hardware engineering adalah $100.920 per tahun. Di pekerjaan yang keempat yaitu sistem analisis. Nah, sistem analisis ini merupakan seorang penengah antara seorang bisnis dan tim IT. Seorang sistem analis akan mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tidak seperti hardware engineering, seorang sistem analisis memiliki alur pekerjaan yang fleksibel. Tidak hanya mengerjakan rutinitas, mereka juga harus bertemu dengan banyak orang yang terlibat dengan proyeknya. Seorang sistem analisis akan memeriksa sistem atau model bisnis yang sudah ada, kemudian menganalisis keperluan sistem tersebut, kemudian mereka akan mengembangkan produk atau mengimplementasikan serta menguji solusinya dalam sistem. Gaji global yang diperoleh oleh seorang sistem analisis adalah $79.680 per tahun. Nah, di akhir slide saya menuliskan dengan kata everyone has their unique set of benefits and drawbacks, so tailor it to fit your personality. Di sini maksud dari quotes di sini yaitu setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka simpanlah atau tempatkanlah diri Anda sesuai dengan bidang Anda tersendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kesalahan dalam apa yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.